warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wahyudi, biasa dipanggil Heri. Saya tingkat 3 mahasiswa akademik keperawatan Baitul Hikmah, Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau yang disingkat dengan GCS. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang, biasanya untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala, dan dapat digunakan juga untuk pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek dalam pemeriksaan GCS. Yang pertama, eye, yang kedua, verbal, yang ketiga, motorik. Yang memiliki skor masing-masing. Untuk eye, skornya 4, untuk verbal 5, dan motorik 6. Untuk pemeriksaan GCS paling tinggi yaitu 15 dan paling rendah yaitu 3. Untuk pemeriksaan GCS yang pertama yaitu pemeriksaan eye, skor tertinggi yaitu 4 dan yang paling rendah yaitu 1. Untuk skor yang pertama, pasien tidak bisa membuka mata, diberi rangsangan tidak bisa membuka mata. Untuk poin yang kedua, pasien dapat membuka mata dengan rangsangan. Pak, buka matanya, Pak. Untuk poin yang ketiga, pasien dapat membuka mata dengan perintah. Pak, buka matanya, Pak. Untuk poin yang keempat, pasien tidak diberikan perintah, tidak diberikan rangsangan. Pasien dapat membuka mata dengan sendirinya, spontan atau normal pada umumnya. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan verbal. Untuk poin yang pertama, pasien ketika ditanya tidak merespon. Pak, buka matanya, Pak. Pak, buka matanya, Pak. Untuk poin yang kedua, pasien mengeluarkan suara tidak bermakna atau kata-katanya tidak jelas. Pak, siapa namanya, Pak? Sekarang hari apa, Pak? Untuk poin yang ketiga, pasien mengeluarkan suara dapat dipahami dan kata-katanya ketika ditanya tidak nyambung atau inkoherensi. Siapa namanya, Pak? Nasi goreng. Sekarang hari apa, Pak? Makan. Jadi untuk poin yang ketiga, pasien ketika diberikan pertanyaan tidak nyambung apabila diberikan pertanyaan. Untuk poin yang keempat, pasien ketika diberikan pertanyaan kata-katanya jelas dan dia bisa menjawab dengan baik. Tetapi kayak orang kebingungan atau disorientasi tempat. Siapa namanya, Pak? Ari. Sekarang hari ini hari apa, Pak? Kamis. Untuk poin yang kelima, pasien ketika diberikan pertanyaan, pasien bisa menjawab dengan jelas, dengan baik, orientasi tempat, waktu, jelas. Siapa namanya, Pak? Ari. Sekarang tanggal berapa, Pak? 30. Presiden kita siapa, Pak? Jokowi. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik atau pemeriksaan pergerakan. Di sini banyak menggunakan rangsangan nyeri. Jadi untuk poin yang pertama, pasien tidak merangsang rangsangan nyeri di sternum, tidak rangsangan nyeri. Selanjutnya di bahu, pasien tidak mengalami rangsangan nyeri. Dan yang ketiga, ketika dipencet ujung kukunya, pasien tidak melakukan rangsangan nyeri. Untuk pasien yang pertama jadi untuk poin yang pertama atau poin 1, pasien tidak merespon apa-apa. Untuk poin yang kedua, pasien merespon rangsangan dengan ekstensi abnormal. Untuk poin yang ketiga, pasien merangsang dengan fleksi abnormal. Untuk poin yang kelima, pasien dapat melakukan melokalisir nyeri. Untuk poin yang keenam, pasien dapat melakukan gerakan motorik dengan perintah. Angkat tangannya. Angkat tangan kiri. Angkat tangannya dua-duanya. Angkat kaki kanannya. Angkat kaki kirinya.
Ya, itu pemeriksaan GCS. Yang perlu diingat adalah kita harus mengetahui skor masing-masing. Tindakan I, verbal, motorik. Supaya kita tidak salah dalam menilai. Dan kita bisa menjumlahkan skor yang dimiliki dari ketiga penilaian tadi. Dan kita bisa melihat nilai GCS pada seseorang, pasien, atau tingkat kesadaran pasien tersebut. Saya Heri Wahyudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.